Oke teman-teman, materi penata layanan operasional ya, kisi-kisi resmi ini dari Menpan RB ya, kompetensi teknis P3K penata layanan operasional ya. Yang pertama yaitu melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Yang kedua, menyusun rencana layanan operasional. Yang ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Yang keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Dan yang kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional ya. Di samping dari kisi-kisi ini teman-teman ya, 90 soal teknis itu nanti akan ada juga sekitar 15 ya sampai 20 soal yaitu tes intelijensi umum ya atau TIU ya. Makanya teman-teman pelajarilah ya, pelajari TIU ya berupa contohnya sinonim, antonim ya, ini silogisme ya. P kurang Q ya, hitungan sederhana, menghitung jarak ataupun aplikasi matematika ya, ada yang berbalik nilai ya, sebanding ya teman-teman ya, dan juga ada soal-soal analitis teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini contohnya teman-teman ya, kisi-kisi resmi ya. Nah, jadi nanti ya teman-teman belajar di sini ya. Silakan teman-teman baca dulu e-book dari kita ya. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi ini ya. Insya Allah nanti kita sore ini akan membahas beberapa puluhan soal ya FR ya sampai nanti maghrib ya di waktu Indonesia Barat teman-teman ya. Jadi tetap stay tune teman-teman ya. Kita menjawab soal bersama-sama teman-teman ya. Nah, ini materi yang pertama yaitu melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional teman-teman ya. Jadi memang di sini ya teman ya, fokusnya kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 teman-teman ya. Ini tentang penyelenggaraan pelayanan publik ya yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat teman-teman ya. Nah, dan ini nanti beberapa teori-teori yang bisa teman-teman baca ya. Bagaimana kita mengkaji awal ya tujuan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional ya. Di sini ada mengidentifikasi permasalahan yang ada, menyelaraskan dengan standar dan kebijakan yang berlaku ya berdasarkan PP nomor 96 tahun 2012 ya. Lalu menyediakan data untuk perencanaan strategis ya, mendukung proses evaluasi dan monitoring ya dan mengidentifikasi peluang untuk inovasi teman-teman ya. Ada juga nanti komponen-komponen utama dalam kajian awal ya. Nah, di sini contoh-contohnya ada kondisi existing ya teman ya, akar permasalahan nanti dianalisis mendalam ya, yaitu menggunakan alat seperti analisis SWOT ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman baca ya teori-teori ini ya. Lalu kebutuhan masyarakat, sumber daya yang tersedia dan rekomendasi awal teman-teman ya. Bagaimana proses pelaksanaan kajian awal ya teman-teman ya? Pelaksanaan kajian awal terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama perencanaan ya, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data, yang keempat, penyusunan laporan ya. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, kajian awal memungkinkan penyelenggaraan layanan operasional untuk mengambil langkah yang tepat dalam merencanakan dan melaksanakan layanan yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemukan live kita pada sore hari ini ya. Bagi teman-teman yang baru bertemu live kita ya, silakan di-follow akun kita ya teman-teman ya, agar tidak ketinggalan live dari kita setiap harinya ya. Khusus hari ini saya nanti dan juga Pak Ade ya teman-teman ya, live-nya ya. Jadi setelah saya nanti Pak Ade sambung setelah maghrib teman-teman ya. Saya sekarang biasanya membahas mahasiswa, sekarang kita membahas penata layanan operasional teman-teman ya, dan nanti insya Allah maghrib setelah maghrib setengah 8 ataupun jam 7 nanti disambung oleh Pak Ade teman-teman yang membahas soal-soal TIU ya teman-teman ya, tes intelijensi umum ya, karena memang ada beberapa nanti soal TIU sebanyak 15 ya sampai 20 soal. Miss Day nggak live lagi kakak ya. Kalau kakak Marhendra ya, Insya Allah Miss Day akan live lagi teman-teman ya. Jadi mohon doanya. Memang Miss Day belakangan ini banyak permasalahan teman-teman ya. Jadi mohon semoga urusan-urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap? Coba di komen-komen teman-teman ya, apakah siap teman-teman membahas soal FR ya. Di sini ada saya beberapa soal FR P3K penata teman ya. Nah, silakan bagi teman-teman, siapkah teman-teman yang penata ya, khusus teman-teman yang penata, apakah siap membahas soal pada sore hari ini ya. Maaf ya teman-teman ya, saya sore-sore membahas soal ini teman-teman ya.
ya. Karena memang kita mempunyai anak kecil teman-teman, jadi kalau malam itu kadang-kadang memang butuh perhatian dari kita ya, makanya saya mengusahakan waktunya sore teman-teman ya. Nah, jadi kalau malam itu lagi pade teman-teman ya. Oke, sudah bisa ya. Kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut di sini sudah saya buatkan teman-teman soal FRP3K penata layanan operasional part yang keempat ya. Part 1, part 2, part 3 teman-teman ya itu sudah ada di YT kita teman-teman ya. Part 1, part 2, part 3 itu sudah ada di YT kita teman-teman ya. Kak, gimana dapetin materi ini Kak ya? Nah, materi-materi ini Kakak ya. Jadi materi-materi ini sudah sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB teman-teman ya yang tahun 2024 teman-teman ya. Jadi belajar sesuai dengan kisi-kisi. Teman-teman, bagian teman-teman yang mau kumpulan materi soal dan bonus seratusan soal FR Mansoswa teman-teman ya. Silakan teman-teman pergi ke TikTok saya ya, ke link saya ini. Ambil linkit Adesa berbagi teman-teman ya. Nah, lalu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Ada beberapa ya teman-teman ya bahan untuk PPK Kementerian HAM dan ambil yang penata ini ya. Penata layanan operasional. Ini bonus ratusan soal FR ya teman-teman ya. Yang mana itu kakak ya? Nah ini filenya teman-teman ya. Jadi ambil yang penata ini teman-teman. Ini draftnya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, yang ini ada bonus materi Mansoswa ya, ada bonus soal FR Mansoswa, lalu ada penata layanan operasional ya. Ada materi ya sesuai dengan kisi-kisi yang tadi ya, ada soal FR, PLO dan soal PLO sesuai kisi-kisi ya. Hari ini kita akan membahas ya teman-teman ya, soal FRP3K penata layanan operasional. FR itu apa Kakak? File report teman-teman ya. Jadi teman-teman kita yang sudah ujian di periode-periode P3K sebelumnya itu ada memberikan gambaran sedikit gambaran tentang secara umum ya teman-teman ya, bukan soal asli ya. Nah, jadi file report dari teman-teman kita yang telah ujian di periode-periode sebelumnya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai, nanti teman-teman yang ketinggalan kita upload ya rekamannya di YT kita ya. Soal yang pertama. 35 detik dari sekarang. Salah satu tugas Anda jika diterima menjadi ASN P3K penata layanan operasional adalah mengelola inventaris ya. Apa yang dimaksud dengan inventaris dalam konteks ini? A. Daftar barang-barang yang dijual perusahaan. B. Daftar barang-barang aset dan non-aset yang digunakan untuk operasional. C. Dokumen keuangan kantor dan mengelola dana yang ada ya. D. Data karyawan dan gaji bulanan di sebuah instansi. Atau E. Laporan hasil produksi harian produk perusahaan ya. Nah, di sini teman-teman rata-rata menjawab B ya. Jadi kalau daftar barang-barang yang dijual perusahaan ini bukan ya teman-teman ya tugas dari penata teman-teman ya. Yang C dokumen keuangan kantor dan mengelola dana yang ada ini tugas bendahara teman-teman ya. Kalau data karyawan dan gaji bulanan ya yang bulanan ini juga teman-teman ya. Kalau data karyawan berarti bagian-bagian ASN ya teman-teman ya, yaitu SDM teman-teman ya. Kalau laporan hasil produksi harian produk perusahaan ya. Nah, kalau ini hasil kerja kita ya teman-teman ya di setiap kinerja kita setiap kita bekerja teman-teman ya. Maka yang tepat adalah 3, 2, 1. Yuk. Selamat kepada teman-teman yang menjawab B ya. Daftar barang-barang aset dan non-aset yang digunakan untuk operasional ya.
Jadi dalam dunia administrasi publik dan operasional kantor, inventaris merujuk pada seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki instansi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, ya. Apa itu teman-teman? Aset dan non aset, ya. Jadi inventaris mencakup barang milik negara atau daerah yang bersifat tetap, ya. Aset seperti gedung, kendaraan, komputer, maupun barang persediaan yang habis pakai, ya. Kalau non aset teman-teman seperti kertas, tinta printer, alat tulis, kantor, ya. Apa tujuannya? Semua barang tersebut dicatat secara sistematis agar proses kerja harian tidak terhambat karena kekurangan fasilitas atau hilangnya barang milik instansi. Oke teman-teman, silakan di tap-tap layar dulu ya, sampai 2K ya, atau sampai 1,5K teman-teman ya. Kita lanjut lagi soal selanjutnya ya. Nah, jadi seperti ini contoh-contohnya teman-teman ya. Makanya teman-teman harus tahu teman-teman ya, apa sih tugas dari penata layanan operasional. Nanti akan juga ada soal nanti ya, yaitu perbandingan, apa sih perbandingan penata dan operator, apa bedanya ya, nanti di soal selanjutnya ya, biar teman-teman telah tahu ya, apa sih tugas sebenarnya penata layanan operasional. Makanya sebelum menjawab soal-soal ini, teman-teman baca dulu ya, nah, bagaimana teman-teman mengetahui ya tugas teman-teman tersebut ya, karena besok kan ada ujian tambahan teman-teman ya, bobotnya sama 50% 50% ya, makanya teman-teman harus mengerti tentang jabatan yang teman-teman lamar ya. Kalau teman-teman penata berarti teman-teman harus ya teman-teman ya mengerti tentang tugas ya, tugas pokok dari penata layanan operasional. Kak, yang soal ini di e-book kok nggak ada Kak? Iya Kakak Devi ya. Jadi teman-teman soal ini baru selesai ya, baru selesai kita ketik teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang sudah order ya, nanti saya uploadkan ya setelah saya live teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang order itu sangat beruntung sekali akan mendapatkan file-file tambahan ya, file-file tambahan akan saya uploadkan nanti di link Google Drive ya di sini teman-teman ya, di soal FRPLO ya. Kalau sini kan baru part 3 ya, sampai part 3 teman-teman ya. Nanti kita tambahkan. Jadi akan ada teman-teman ya, setiap saya selesai live akan ada beberapa soal-soal tambahan file report terbaru yang saya update teman-teman ya di link drive. Makanya link drive ini silakan teman-teman lihat secara berkala ya. Tidak ada lagi biaya tambahan, tidak ya. Bayarnya cukup di awal dan akan mendapatkan file-file report terbaru ya, baik itu mahasiswa dan teknis teman-teman. Oke teman-teman. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Ya Kak, lihat saja langsung ke link saya teman-teman ya, link di bio profil saya ya. ...35 detik dari sekarang. Jika Anda diterima menjadi ASN P3K penata layanan operasional, menurut Anda apa fungsi utama dari penata layanan operasional dalam lingkungan kerja kantor? Ya. A. Mengelola sistem keuangan kantor, ya. Nah, kalau sistem keuangan kantor berarti ini kan bendahara teman-teman ya, bukan kerja dari penata layanan operasional ya. B. Menyusun laporan bulanan ya, ini merangkup juga teman-teman ya. C. Menyediakan layanan administrasi dan dukungan operasional ya.
Jadi lihat kata kuncinya teman-teman ya. Di sini kan penata layanan operasional. Berarti ada kata-kata layanan ya. Nah, maka teman-teman carilah ya yang mana di option ini yang ada layanan ya. Berarti yang C ini ya, menyediakan layanan administrasi dan dukungan operasional. Yang D, menyusun strategi pemasaran ya. Kalau ini berarti orang-orang yang pemasaran teman-teman ya. Teman-teman kita yang bekerja di pemasaran. Kalau yang E, mengembangkan teknologi informasi kantor ya. Ini terkait IT teman-teman ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab C ya. Sesuai dengan nama formasinya, tugas utama penata layanan operasional adalah memastikan seluruh kegiatan administrasi dan teknis perkantoran berjalan lancar untuk mendukung fungsi organisasi ya. Tadi yang A tadi teman-teman ya, yang A tadi opsinya mengelola sistem keuangan kantor, itu tugas mengelola bagian-bagian orang keuangan ya, seperti bendahara ya teman ya. Kalau yang B tadi yaitu menyusun laporan bulanan ya, itu hanya laporan bulanan saja. Yang D tadi terkait orang-orang pemasaran, dan yang E tadi IT ya, itu merupakan fungsi spesifik dari bidang lain. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah share ya, dan juga yang sudah follow akun kita ya. Silakan di tap-tap dulu teman-teman sampai 3,5K ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, makanya teman-teman ya, sebelum teman-teman latihan soal, teman-teman pelajari dulu ya, apa sih tugas-tugas dari penata layanan operasional teman-teman ya. Nah, jadi tugas-tugasnya sesuai dengan kisi-kisi Men 4RB teman-teman ya, ada 5 teman-teman ya. Yang pertama, melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Yang kedua, menyusun rencana layanan operasional. Yang ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Yang keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Dan yang kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional ya. Dan sedikit ini merupakan teori-teorinya, bisa teman-teman baca ya. Ini hampir slide-nya ratusan teman-teman ya, lebih dari 150 halaman ya. Oke teman-teman, nah ini sudah 3,9 ya. Nah, kita lanjut lagi soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Penata layanan operasional sering bekerja dengan sistem manajemen dokumen. Apa tujuan utama dari sistem ini? A. Meningkatkan efisiensi operasional dengan menyusun dokumen keuangan ya. Kalau keuangan-keuangan langsung dieliminasi teman-teman ya. Ini bukan tugas dari penata layanan operasional. B. Mengurangi penggunaan kertas di kantor. C. Mengatur dan mengelola dokumen secara efisien untuk memudahkan akses dan menyimpan ya. D. Mengelola laporan tahunan untuk audit eksternal. Atau E. Menyusun data produksi perusahaan. Kita buka jawabannya 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab C. Oke teman-teman ya, jadi sistem manajemen dokumen ya, sistem yang digunakan untuk menerima, melacak, mengelola, dan menyimpan dokumen secara elektronik ya teman-teman ya. Maka mengapa C yang tepat ya? Karena fungsi pertamanya di sini teman-teman ya, inti dari sistem manajemen dokumen adalah pengorganisasian ya. Sistem ini memastikan dokumen tidak berantakan, memiliki indeks yang jelas, dan tersimpan di tempat yang aman. Lalu kemudahan akses ya. Dengan sistem digital atau manajemen yang baik ya, staf seperti penata layanan operasional dapat menemukan dokumen dengan cepat melalui fitur pencarian tanpa harus membongkar tumpukan fisik ya. Lalu efisiensi ya,
mengurangi waktu yang terbuang untuk administrasi manual sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Selamat kepada teman-teman yang menjawab C. Kita lanjut lagi teman-teman, 35 detik dari sekarang. Bagaimana penata layanan operasional berkontribusi dalam perbaikan berkelanjutan di perusahaan? A. Dengan memimpin banyak proyek riset dan pengembangan. B. Dengan mengevaluasi dan meningkatkan prosedur operasional sehari-hari. C. Dengan menyusun laporan keuangan harian dan menyimpannya dengan aman. D. Dengan mengelola program pelatihan karyawan demi meningkatkan kompetensi karyawan. Atau E. Dengan mengatur program pemasaran digital sehingga penjualan meningkat, ya. Jadi kalau ada pemasaran ini bukan tugas kita teman-teman, langsung dieliminasi ya teman-teman ya. Rata-rata teman-teman di sini menjawab B teman-teman, ya. Kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab B. Ya, dengan mengevaluasi dan meningkatkan prosedur operasional sehari-hari, teman-teman, ya. Pembahasannya, perbaikan berkelanjutan dalam konteks operasional berfokus pada efisiensi dan efektivitas alur kerja, ya. Jadi ada di sini beberapa alasan, teman-teman. Yang pertama, tugas utama seorang penata layanan operasional berkaitan langsung dengan jalannya aktivitas harian perusahaan, ya, dan juga evaluasi rutin, ya. Kontribusi nyata dalam perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan cara melihat proses yang sudah ada, menemukan hambatan, dan menyarankan atau menerapkan cara kerja yang lebih baik agar lebih efektif. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman yang ketinggalan live kita ya, nanti saya rekam ya, ini sudah saya rekam teman-teman ya. Nah, ini sudah berjalan 22 menit teman-teman ya. Nah, nanti rekamannya ini kita upload di YT kita teman-teman ya. Nah, YT kita di sini teman-teman ya. YT kita ada Yesa Channel ya teman-teman ya. Nah, nanti saya share-nya di sini saja ya. Nanti kalau di situ terlihat pula nanti kena pelanggaran teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman lihat nanti ya rekaman live kita ini bagi teman-teman yang ketinggalan ya di YT saya. Nah, ini teman-teman ya, silakan teman-teman subscribe juga ya. Nah, ini Yesa Channel teman-teman ya. Ini part yang keempat teman-teman ya, soal FRPPK part yang keempat, part 1, part 2, part 3-nya ini sudah saya upload ya. Nah, ini ada part 1 ya. Nah, silakan teman-teman lihat ya, ini part 1, ini part 2 ya, ini part 3 ya. Nah, kalau yang sore ini teman-teman sudah sampai nomor 49 ya. Ini part yang keempat ya. Oke, kita takutnya azan lagi nih teman-teman ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Ya, soal ini sudah ya. Sampai nomor 49 ya. Kita lanjut soal nomor 50. Tiga puluh 35 detik dari sekarang. Oke teman-teman yang perencana, yang pengelola, lalu yang apa lagi? Analisis SDM ya, ditunggu ya jadwal live kita ya. Jadwal live akan saya share di grup eksklusif teman-teman ya.
di grup Wawa eksklusif bagi yang sudah order e-book kita, teman-teman. Rata-rata teman-teman di sini menjawab B, ada yang menjawab C. Oke, kita lihat. Apa peran utama penata layanan operasional dalam pengelolaan komunikasi internal kantor ya? Jadi kata kuncinya ini komunikasi internal kantor, teman-teman ya. A. Menyusun materi pemasaran ya. Jadi kata saya teman-teman ya, kalau menata layanan operasional ini tidak ada hubungannya dengan pemasaran ya. Ini bidang pemasaran ya. Langsung yang option A ini kita eliminasi. Yang B, mengembangkan sistem komunikasi yang baik dan komunikatif dengan pelanggan ya. Jelas di sini soalnya teman-teman ya, pengelolaan komunikasi internal kantor ya. Nah, kalau dengan pelanggan ini berarti eksternal teman-teman ya, maka yang B itu juga kita eliminasi. Yang C, mengelola jalur komunikasi antara departemen untuk memastikan informasi penting disampaikan tepat waktu ya. Karena internal kantor ya, jadi ada di sekantor itu beberapa departemen-departemen teman-teman ya. Nah, jadi ini termasuk internal kantor teman-teman ya, pengelolaan komunikasi internal kantor ya. Jadi C bisa kita skip dulu. Yang D, menyusun strategi penjualan dengan komunikasi online atau offline dengan pelanggan. Masih ya teman-teman ya, kalau dengan pelanggan tentu eksternal ya, sama juga dengan option B ya. Maka yang D ini juga kita eliminasi. Yang E, membuat laporan hasil kinerja bulanan dan melaporkannya ya. Ini juga bisa teman-teman, tetapi ini hasil dari pekerjaan kita ya di akhir tugas kita teman-teman ya. Nah, kalau di sini kan peran utama sebagai pengelola komunikasi ya, maka jawabannya adalah Oke teman-teman ya. Nah, jadi Jabatan Penata Layanan Operasional memiliki fokus tugas pada kelancaran operasional di dalam organisasi ya. Dalam konteks komunikasi internal, peran utamanya sebagai jembatan informasi menjadi penghubung ya atau fasilitator agar arus informasi antar unit kerja atau departemen tidak terhambat ya. Lalu ketepatan waktu teman-teman, memastikan setiap kebijakan, instruksi atau data penting sampai ke pihak yang relevan dengan cepat agar operasional tidak terganggu. Dan yang ketiga, efisiensi alur kerja ya, mengelola saluran komunikasi ya teman-teman ya, agar koordinasi antar departemen berjalan dengan sinkron. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut lagi teman-teman, soal selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum menjawab, silakan dijawab di dalam kolom komentar ya. Teman-teman di sini rata-rata menjawab A dan menjawab B. Apa perbedaan antara penata layanan operasional dan operator layanan operasional? A. Penata layanan operasional mengelola strategi perusahaan, sedangkan operator layanan operasional hanya menjalankan tugas administratif. Ya. B. Penata layanan operasional berfokus pada manajemen sistem, sementara operator layanan operasional fokus pada implementasi tugas-tugas teknis.
C. Penata layanan operasional bertanggung jawab atas pemasaran, sedangkan operator layanan operasional bertanggung jawab atas keuangan. Ya, kalau yang C ini kita langsung kita eliminasi teman-teman ya. Layanan operasional tidak tugasnya pemasaran teman-teman ya. Ini langsung kita eliminasi. Yang D, operator layanan operasional mengelola kebijakan ya. Nah, padahal operator ini ya di bawah penata teman-teman ya, bukan mengelola. Yang E tidak ada perbedaan ya. Ini juga kita eliminasi. Antara A dengan B teman-teman, mana jawabannya? 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab B. Ya teman-teman ya. Nah ya B teman-teman ya. Perbedaan utama antara kedua posisi itu teman-teman terletak pada jenjang tanggung jawab dan jenis pekerjaan yang dilakukan ya. Jadi kalau penata layanan operasional, posisi ini biasanya berada pada level yang lebih tinggi ya atau bersifat manajerial ya atau administratif tingkat lanjut. Apa fokusnya? Yaitu fokusnya pada manajemen sistem, koordinasi, perencanaan, dan memastikan alur kerja operasional berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Kalau operator layanan operasional, ya, posisi ini lebih bersifat pelaksana lapangan atau teknis, ya. Fokus utamanya adalah pada implementasi atau eksekusi tugas-tugas teknis sehari-hari sesuai dengan instruksi dan sistem yang telah diatur oleh penata layanan operasional. Berikut teman-teman tabelnya, bisa teman-teman lihat ya. Bisa terlihat di sini. Jadi fiturnya kalau penata layanan operasional teman-teman ya, nah, di sini fokus utamanya strategi dan manajerial. Kalau operator layanan operasional yaitu eksekusi dan teknis teman-teman ya. Tanggung jawabnya apa? Kalau penata layanan operasional tanggung jawabnya tugasnya itu melaksanakan perencanaan, pengawasan dan strategi sistem. Kalau operator layanan operasional yaitu hanya mengimplementasi tugas harian ya. Wewenangnya kalau penata teman-teman yaitu menetapkan standar dan arahan. Kalau operator layanan operasional yaitu menjalankan tugas sesuai standar yang ada ya. Nah, jadi bisa terlihat di sini teman-teman kesimpulannya, peran penata layanan operasional lebih pada perencanaan, pengawasan dan manajemen sistem atau strategi operasional secara menyeluruh. Sebaliknya, operator layanan operasional bertugas untuk melaksanakan atau mengimplementasikan tugas-tugas operasional sehari-hari sesuai dengan arahan atau standar yang telah ditetapkan oleh penata layanan operasional. Oke, tunggu dulu sebentar teman-teman ya. Ini ada teman-teman saya yang penata ya, jadi dia mau ikut les teman-teman ya, lupa saya share tadi jadwalnya ya. Oke, ini sudah sampai ke nomor 51 teman-teman ya, ini merupakan soal FRP3K penata layanan operasional part yang keempat ya. Teman-teman yang ketinggalan live dari kita ya, ada part 1, part 2, part 3 itu sudah kita upload ya teman-teman ya di YT kita teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa teman-teman lihat ya rekamannya. Ya, silakan teman-teman yang baru bergabung ya. Dilihat nanti rekamannya di aplikasi merah teman-teman. Nah, YT kita ya teman-teman ya. Silakan di subscribe juga teman-teman ya. Ini ADYSA channel ya. Oke teman-teman, nah ini sudah kita rekam ya. Nanti silakan teman-teman kunjungi saja ya bagi teman-teman yang ketinggalan live dari kita sejak tadi ya. Bagi teman-teman yang butuh ya e-book kita yang sudah sesuai ya teman-teman ya seperti ini ya. Ini ada contohnya e-booknya berupa PowerPoint ya teman-teman. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisi ya, melakukan kajian, menyusun rencana, menyiapkan bahan, melaksanakan layanan, mengevaluasi teman-teman ya. Seperti ini contohnya ya. Ini bisa teman-teman baca dulu ya sebelum menjawab soal dan teman-teman print ya. Nah, lebih bagus teman-teman ya, teman-teman print ya. Nanti teman-teman bisa lebih siap ya dalam ujian P3K-nya. TO-nya gimana kakak ya? Jadi TO masih dalam proses ya, kita usahakan teman-teman ya.
Kita usahakan nanti ada TO ya. Ini masih tim masih bekerja keras teman-teman ya. Jadi tim kita masih bekerja keras ya dalam menyusun pre-out ya. Ada linknya nggak Kak? Ada Kakak ya. Nah, jadi teman-teman silakan pergi ke TikTok saya ya. Ambil ini teman-teman ya. Link Kit Ade Yesa berbagi teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya. Teman-teman akan diarahkan ke halaman ini teman-teman ya. Dan teman-teman akan lihat di sini bahan P3K Kementerian HAM, ambil yang e-book penata ya. Kalau ini e-book analis ya, ini sudah bonus ratusan soal FR Mansoswa. Ini perencana, ini yang penata, dan ini yang pengelola ya. Teman-teman yang penata ini teman-teman ya. Ini sudah saya diskon teman-teman. Kemarin 75 teman-teman ya, sekarang 69 ya. Jadi sudah saya diskon ya. Silakan saat live ini kita diskon teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman yang penata ya di order sore hari ini juga ya, karena nanti akan ada soal tambahan ya. Soal tambahan yang baru-baru ini akan saya update ya di link saya teman-teman ya. Ini linknya. Nanti dapat grup eksklusif ya, bonus materi Mansoswa ya, bonus soal FR ya. Materi Mansoswanya sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB ya. Sudah lengkap teman-teman ya, manajerialnya sudah banyak di sini ya, sosial kultural dan juga wawancara, dan juga bonus soal FR Mansoswa ya. Nah, di sini teman-teman ya, ini ratusan soal FR Mansoswa ya teman-teman ya. Dan ini ada beberapa juga tentang penata ya. Nah, ini penata, materi penata tadi ya. Ini soal FR penata dan soal-soal penata sesuai kisi-kisi. Dan tidak kalah penting karena di penata ada TIU teman-teman. Nah, ini dia update soal TIU kita ya. Jadi teman-teman, setelah saya live ini, nanti setelah maghrib waktu Indonesia Barat ya, jam 7 ataupun setengah 8 ya, rekan saya Pak Ade Yusmar nanti insya Allah diusahakannya live lagi ya. Ini soal-soal dari Pak Ade teman-teman yang mengikuti live kita ya, akan saya tambahkan terus ya teman-teman ya. Setiap live akan ada soal-soal terbaru ya. Nah, ini contoh soal TIU tadi teman-teman yang kemarin ya, bagi teman-teman yang sudah live ya, yang mengikuti live. Nah, ini yang tahun yang apa namanya? Yang 2 hari yang lalu ya. Yang hari kemarin belum saya upload teman-teman ya. Oh, nanti ya. Nanti saya upload ya. Aduh, belum saya tambahkan ini teman-teman ya. Nah, nanti saya upload ya setelah ini. Lupa saya itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Ya, langsung saja Kakak ya. Sekarang lagi diskon Kakak ya. Ada Kakak ya, di e-book kita sudah ada ratusan soal Kakak. Oke, waktunya sudah habis. Penata layanan operasional sosial kultural harus mampu melakukan evaluasi program. Metode yang paling efektif dalam melakukan evaluasi program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adalah A. Menyusun laporan tahunan tanpa masukan dari masyarakat ya. Nah, di sini teman-teman ada kata-kata tanpa ya, berkonotasi negatif teman-teman ya. Kalau ada seperti ini langsung kita eliminasi. Yang B, melakukan survei kepuasan masyarakat dan wawancara dengan para peserta program. Ya, ini bagus sekali teman-teman ya. Karena di sini kan kita melakukan evaluasi program ya. Bagaimana kita melakukan evaluasi program? Tentu kita lakukanlah survei kepuasan masyarakat ya, teman-teman ya. Boleh mungkin dengan Google Form ya ataupun dengan wawancara ya. Contohnya yang B ini ya. Yang C, mengandalkan data dari tahun-tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian. Ya, ini juga bukan teman-teman. Yang D, melakukan evaluasi tidak hanya opini pribadi namun tim. Atau yang E, melibatkan tokoh masyarakat dalam proses audit internal tanpa terjun ke lapangan. Ya, kita buka jawabannya 3, 2, 1.
Selamat kepada teman-teman yang menjawab B. Oke teman-teman, jadi pembahasannya dalam konteks pemberdayaan masyarakat, indikator keberhasilan utama adalah dampak nyata dan partisipasi masyarakat itu sendiri, ya. Survei kepuasan dan wawancara langsung dengan peserta program merupakan metode evaluasi kualitatif dan kuantitatif yang paling akurat untuk mengukur apakah program tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan sosiokultural mereka. Masih bersemangat teman-teman, kita selesaikan ya soal ini teman-teman ya. Ini ada beberapa, masih ada soal ya sampai 60 soal ya teman-teman ya, masih ada 8 soal lagi ya. Silakan di tap-tap layar dulu teman-teman ya, sampai 8K. Oke teman-teman ya, jadi bagi teman-teman yang lain ya, yang penata baik itu pengelola, analis ya dan juga perencana ya, nanti ditunggu jadwal-jadwal live kita ya. Untuk saat ini saya fokus kepada jabatan penata layanan operasional ya. Dan teman-teman yang analis SDM ya, mohon bersabar dulu ya. Nah, jadi memang berganti-gantian dulu teman-teman dengan rekan-rekan saya ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah order ya, nah, nanti silakan di follow juga akun rekan-rekan saya ini teman-teman ya. Kita akan live setiap hari teman-teman secara bergantian ya dalam mendampingi perjuangan teman-teman untuk lulus P3K Kementerian HAM ya. Saya sendiri Budi Esa Jedeli teman-teman akan membahas soal akan membahas soal mansoswa ya dan juga teknis teman-teman, beberapa teknis ya. Kita sudah mulai live sejak 2 minggu yang lalu teman-teman ya. Lalu ada Miss Day, Deli Hardianti, I-nya 2 teman-teman ya. Nah, kalau Miss Day juga mahasiswa dan teknis, dan Pak Ade Yusmar ya. Akun TikToknya yaitu @adeyusmar13 ya. Kalau Pak Ade itu fokus membahas soal TIU teman-teman ya. Karena berdasarkan periode P3K sebelumnya ya, akan ada soal TIU sebanyak 15 sampai 20 soal ya. Makanya kita adakan juga live membahas soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum ya. Insya Allah nanti malam ya akan saya share di jadwal kita atau dicek di story saya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah order masuk ke grup eksklusif kita dan di grup ini nanti saya share ya jadwal-jadwal live kita teman-teman ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Anda adalah seorang penata layanan operasional yang ditugaskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan lokal. Setelah beberapa kali sosialisasi, partisipasi tetap rendah. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda ambil selanjutnya? Antara B dengan E ya teman-teman ya. A. Mengganti seluruh program dengan kegiatan yang lebih modern, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau mengganti seluruh program tanpa tahu masalahnya, ini adalah tindakan yang membuang anggaran, teman-teman ya. Nah, jadi yang A ini kita eliminasi. Yang B, melakukan survei untuk mengetahui alasan masyarakat kurang partisipasi ya. Karena memang di sini permasalahannya teman-teman ya,
setelah dilakukan beberapa kali sosialisasi, partisipasi mereka tetap rendah teman-teman ya. Dari mana kita tahu? Tentu kita lakukanlah survei. Kenapa rendah partisipasi mereka teman-teman ya? Maka yang B ini merupakan tahap awal teman-teman ya, pengumpulan data yang bagus ya atau yang sangat objektif ya. Kalau yang C, menyampaikan teguran halus kepada masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan teman-teman ya. Nah, kalau menyampaikan teguran teman-teman, ini akan menciptakan citra negatif bagi lembaga kita ya. Yang D, mengadakan acara dengan tiket masuk gratis dan memberikan reward bagi masyarakat yang paling berkontribusi ya. Nah, ini tiket masuk gratis berarti ini tidak efektif dan efisien teman-teman ya, membuang-buang anggaran. Kalau yang E, melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk mengajak warga dan mengevaluasi metode sosialisasi yang telah dilakukan ya. Apa yang langkah kita yang awal teman-teman? Apakah melakukan survei atau melibatkan tokoh teman-teman? Antara B dengan E. Kita buka jawabannya 3, 2, 1. Yuhu. Yang lebih tepat yang B teman-teman ya. Nah, jadi B lebih tepat ya, melakukan survei bentuk pengumpulan data yang objektif ya teman-teman ya. Nah, kita tidak bisa memperbaiki masalah jika kita belum tahu penyebabnya ya. Apakah karena waktunya tidak tepat ya, atau mungkin kegiatannya kurang menarik, atau sosialisasinya tidak sampai ya. Jadi survei nanti akan memberikan data akurat untuk langkah selanjutnya ya. Ada teman-teman yang menjawab E ya. E itu baik teman-teman, tapi setelah B ya poinnya ya. Melibatkan tokoh masyarakat sangat efektif. Namun idealnya dilakukan setelah kita memahami hasil survei mengenai apa yang sebenarnya diinginkan warga. Masya Allah, tabarakallah. Untuk analis sumber daya manusia, cara belinya gimana kakak ya? Nah, di sini teman-teman saya lihatkan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman yang analis ya. Nah, di sini contohnya ya. Jadi teman-teman yang analis juga ada modulnya nanti ya, dan juga ada di sini soalnya ya. Soalnya juga seperti ini teman-teman. Kalau analis memang sesuai teori dan undang-undang, teman-teman harus banyak mengerti tentang undang-undang teman-teman ya. Nah, di sini contoh-contohnya, contoh soal P3K analis SDM ahli pertama ya, seperti ini. Jadi memang teman-teman harus memahami ya teori-teori dari analis sumber daya manusia ahli pertama ya. Tidak bisa kalau penelta bisa teman-teman ya, kita bukan kita terka ya, bisa kita analisis ya. Tetapi kalau P3K analis SDM itu memang sudah ada aturannya ya, sudah ada undang-undangnya teman-teman ya. Nah, di undang-undang itu sudah ada, kita berikan di e-book kita ya. Di e-book kita yaitu e-book analis SDM ahli pertama ya. Kalau belinya gimana kakak ya? Nah, jadi silakan bagi teman-teman yang analis ya, boleh nanti teman-teman langsung ke link saya ya yang ada di bio profil ya. Teman-teman ambil link saya yaitu Linkit AD Yesa Berbagi teman-teman ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya. Teman-teman ambil ya yang ini, yang analis sumber daya manusia ahli pertama ya. Ini sudah bonus ratusan soal FR Mansoswa. Seperti apa kakak ya? Contohnya ini teman-teman ya. Yang analis yang ini ya, nanti link drive ini saya berikan semuanya. Ada grup eksklusif, ada e-book materi dan soal analis ya teman-teman ya. Ada di sini trik Mansoswa teman-teman ya. Di sini ada trik-trik cepat dari Mansoswa. Ada juga materi Mansoswa. Ya, ini sudah ratusan soal FR Mahasiswa dan juga materi-materi dari manajerial, sosial kultural dan wawancara, dan juga ada soal FR Mahasiswa ya, field report dari tahun-tahun sebelumnya ya, tahun 2024 dan tahun 2025 teman-teman ya. Kami berikan juga FRTU teman-teman ya. Nah, jadi setelah nanti Pak D live kita berikan semuanya ya kepada semua teman-teman yang memiliki e-book kita ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Yang penata kakak ya, yang penata ada ini, yang penata saya bahas penata ini kakak. Aduh, baterai saya habis, tunggu dulu teman-teman ya, kita cas dulu. Saya ini bahas penata kakak ya. Kita sudah di soal nomor 53. Teman-teman
ketinggalan ya live kita, nanti rekaman live-nya saya rekam nih teman-teman ya, sudah 49 berjalan ini. Nanti saya upload di YT saya ya. Nih, bagi teman-teman yang ketinggalan ya. Nah, ini sudah saya upload teman-teman. Sudah saya upload ya. Sudah saya rekam teman-teman ya, sudah saya rekam ini ya. Nah, nanti teman-teman lihat saja di YT saya ya, yaitu Adesa Channel ya. Kita sudah sampai ke nomor 53. Tunggu dulu teman-teman ya, saya cas dulu handphone dan laptop saya. Oke, bagi teman-teman yang ketinggalan live dari kita ya, rekaman live-nya ya, sudah kita nanti ya, bukan sudah ya, insya Allah kita upload nanti ya teman-teman ya, selesai kita live ini di YT saya aplikasi merah yaitu Adesa Channel ya. Silahkan teman-teman subscribe juga teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Silakan bagi teman-teman yang belum menjawab ya, silakan dijawab di dalam kolom komentar. Dalam rangka mengatasi masalah kenakalan remaja di lingkungan masyarakat, pemerintah daerah menggagas program pemberdayaan pemuda melalui pelatihan keterampilan kerja. Sebagai penata layanan operasional, langkah apa yang dapat Anda lakukan untuk memastikan program ini berhasil? A. Memastikan semua pemuda di wilayah tersebut mengikuti pelatihan tanpa pengecualian ya. Jadi kalau ada kata-kata tanpa ini teman-teman ya, langsung kita eliminasi. Yang B, menyampaikan program ini hanya kepada pemuda yang tertarik saja. Ya, ini juga. Yang C, memberikan hadiah. Ya, teman-teman ya, sesuai juga dengan trik kita ya. Kalau ada memberikan hadiah, memberikan insentif ya teman-teman ya, dana atau bingkisan ya. Nah, itu tidak boleh kita pilih sebagai jawaban ya. Langsung kita eliminasi. Yang D, bekerja sama dengan tokoh pemuda dan komunitas lokal untuk menarik minat pemuda mengikuti pelatihan, atau E, melakukan pemetaan kebutuhan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja lokal sebelum program dilaksanakan. Ya, nah, mana yang lebih tepat, D atau E? 3, 2, 1. Yuhu. Oke teman-teman, jawabannya D teman-teman ya. Bekerja sama dengan tokoh pemuda dan komunitas lokal ya. Ini seringkali menjadi jawaban dengan skor tertinggi teman-teman ya. Karena menyentuh aspek komunikasi dan kemitraan ya dalam pelayanan publik ya. Karena menunjukkan kemampuan kita dalam berkolaborasi dan menggunakan strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan operasional program berjalan sukses di lapangan ya. Sebagai penata layanan operasional, Anda bertanggung jawab memastikan layanan sampai ke tangan yang tepat, bekerja sama dengan komunitas lokal, memastikan informasi tidak hanya tersebar tetapi juga diterima dengan baik. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, ya kita lanjut lagi soal selanjutnya.
35 detik dari sekarang. Rata-rata teman-teman di sini menjawab C, ya. Ada yang menjawab D. Anda memperhatikan bahwa ada lonjakan jumlah permintaan layanan dalam sebulan terakhir, ya. Apa langkah terbaik yang Anda lakukan untuk menjaga kualitas layanan? A. Menyusun jadwal kerja yang lebih fleksibel agar beban terbagi rata. B. Mengajukan tambahan staf sementara untuk mengantisipasi beban kerja. C. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses layanan. D. Mengadakan evaluasi mingguan untuk segera memperbaiki kendala di lapangan. Atau E. Memberikan penghargaan bagi tim yang mampu menjaga performa di tengah lonjakan layanan, ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Lihat teman-teman ya, solusi jangka panjang teman-teman yang paling efisien ya. Solusi jangka panjang yang paling efisien teman-teman ya. Karena di sini terjadi lonjakan ya jumlah permintaan layanan ya. Apa langkah kita teman-teman ya? Menjaga kualitas layanan ya dan juga solusi jangka panjangnya. Kita buka jawabannya 3 2 1. Yuhu. Jawaban yang lebih tepat teman-teman yaitu C, ya. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses layanan. Ya, ini adalah solusi jangka panjang dan paling efisien, ya. Menggunakan teknologi memungkinkan peningkatan kapasitas layanan tanpa harus selalu menambah biaya sumber daya manusia, ya. Teknologi bersifat berkelanjutan dan mempercepat proses secara sistematis, ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, perencana ahli pertama ada kisi-kisinya nggak Kak? Ada Kakak ya. Nah, bagi teman-teman yang perencana ya. Teman-teman yang perencana, nah di sini saya lihatkan contohnya ya teman-teman ya. Perencana itu ada kisi-kisi umum ya dan juga kisi-kisi khusus teman-teman ya. Kata sandinya lupa saya teman-teman ya. Sukses P3K perencana. Ya. Boleh di SS ya, boleh di SS nanti sukses. Bagi teman-teman yang perencana boleh di SS ya. Bagi teman-teman yang penata tadi kita sudah bahas soal FR ya. Ini masih ada soalnya ya. Mohon ditunggu sebentar teman-teman ya. Saya mau SS kan kisi-kisinya. Bagi teman-teman yang perencana silakan di SS ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan e-book ya teman-teman ya, yaitu perencana ahli pertama, sudah bonus ratusan soal FR mahasiswa terbaru ya. Ini sinyal teman-teman ya. Jadi ada kisi-kisinya sesuai dengan Mempan RB ya. Ada kemampuan umum ya, ada kemampuan khusus teman-teman ya. Kemampuan umum ini ada 1, lalu kemampuan khusus ya ada 3 teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman silahkan baca ya teman-teman ya. E-book dari kita ini sudah disusun sesuai kisi-kisi teman-teman ya. Kalau soal-soalnya seperti ini ya, kalau perencana ya, seperti ini ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang perencana. Kalau perencana ini juga teman-teman ya, ada singkatan-singkatan yang kita kurang mengerti ya, seperti ini ya. GPR ya, ini memang teori-teori juga harus teman-teman baca ya. Banyak sekali singkatan-singkatan ya yang kalau
teman-teman tidak tahu ya, itu baru teman-teman baca ya. Contohnya seperti ini ya, GPR, BPR ya, itu harus teman-teman baca terlebih dahulu ya. Oke, nah seperti ini ada singkatan-singkatannya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Mana tadi ya soal PPK kita tadi? Oh ini dia. Kita sudah di soal nomor 55 teman-teman ya. Bagi filenya gimana kakak? Ya, bagi soal penata boleh kakak ya. Nanti teman-teman yang butuh referensi soal ya dan juga materi-materi ya, pergi ke link saya yang ada di bio profil ya. Linkit Adesa Berbagi. Nah, nanti teman-teman ambil ini ya, misalnya teman-teman yang analis ambil yang SDM ya, ini sudah ratusan soal FN mahasiswa, ini perencana ya, ini penata dan ini pengelola ya. Yang mana drive-nya kakak? Drive-nya ini nanti teman-teman ya. Nah, jadi drive-nya isinya contohnya ini ya. Kalau yang perencana, nah di sini contohnya teman ya. Sudah ada trik cepat mahasiswa ya, trik cepat sosial kultural, wawancara manajerial ya, dan juga ada materi PPK ya, materinya ini sudah sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB ya, lalu ratusan soal FN mahasiswa dari PPK periode-periode sebelumnya ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, nanti ada perencana ya dan juga FR soal TIU ya. Kalau yang perencana ya, kalau yang ada TIU itu penata sama pengelola teman-teman ya. Apakah di tahun ini perencana juga ada ya? Kita lihat saja nanti ya. Seharusnya memang ada juga ya kalau yang teknis teman-teman ya. Maka kita persiapkan juga ya soal-soal TIU teman-teman ya. Ini bukan soal asli teman-teman ya, ini soal FR fail report dari teman-teman kita yang sudah ujian ya. Jadi bukan soal asli. Kalau soal asli nanti ditangkap lah saya teman-teman ya. Ya, tidak boleh membocorkan ya teman-teman ya. Nah, tidak boleh membocorkan ya, ini fail report ya. Jadi gambaran-gambaran umumnya ya, gambaran-gambaran umum ya. Kak, kalau waktu belajar mepet mending baca materi atau latihan soal kakak ya. Kan waktunya tidak mepet kakak ya. Kan masih tanggal 27 kakak ya, kakak kan ujiannya pertengahan Februari ya, jadi masih banyak waktu, silakan dibaca dulu materi-materinya ya, barulah latihan soal. Oke. Nah, oke teman-teman, semangat ya. Insya Allah Jumat teman-teman ya. Ya, insya Allah Jumat ya, masih ada waktu ya. Teman-teman kita yang sudah belajar dengan kita sudah live sejak 2 minggu yang lalu ya. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti kita sejak lama ya, itu sudah banyak ya, peluru-peluru untuk ujian ya. Sudah banyak peluru-pelurunya untuk ujian ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk tryout masih kita proses ini teman-teman ya. Jadi tim masih bekerja keras ya dalam menyusun soal-soal tryout ya. Kami usahakan teman-teman ya. Insya Allah kita usahakan ya ada tryout nantinya. Kita lanjut lagi teman-teman soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Kak, untuk pengelola ada nggak soalnya? Ada kakak ya. Sabar dulu ya, nanti saya spill ya kakak ya. Soal FR pengelola juga sudah ada teman-teman ya, beberapa part ya. Anda ingin meningkatkan efisiensi layanan yang selama ini masih manual. Langkah apa yang paling tepat? A. Mengkaji ulang semua prosedur untuk melihat bagian yang bisa diotomatisasi ya atau ditingkatkan ya. B. Mengajukan pengadaan sistem layanan digital ya. C.
memberikan pelatihan teknologi bagi seluruh staf. B. Membuat proyek percontohan digitalisasi untuk melihat efektivitasnya. Atau E. Berkoordinasi dengan bagian IT untuk dukungan teknis penuh. Ya. Rata-rata teman-teman di sini menjawab berbagai macam jawaban. Ya, kita lihat jawabannya. Ini sedikit teori teman-teman. Selamat kepada teman-teman yang menjawab A. Ya, bisa terlihat teman-teman ya. Nah, jadi di sini soal ini menguji kompetensi ya dalam hal inovasi dan manajemen perubahan teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ya, langkah A ya teman-teman ya. Jadi sebelum membeli sistem atau melakukan pelatihan, Anda harus melakukan audit terhadap alur kerja saat ini ya. Mengkaji ulang prosedur kemungkinan ya, memungkinkan Anda memetakan titik mana yang paling tidak efisien dan mana yang memungkinkan untuk diotomatisasi tanpa merusak sistem kerja secara keseluruhan ya. Mengapa pilihan lain yang kurang tepat teman-teman ya? Kalau yang B dan E tadi langsung mengajukan pengadaan atau meminta bantuan IT tanpa analisis risiko ya. Nah, itu teman-teman cenderung boros biaya ya dan berisiko sistem tersebut tidak terpakai ya. Kalau yang C teman-teman, pelatihan staf sangat penting ya. Namun dilakukan setelah sistem atau arah perubahannya ditentukan. Bagi teman-teman yang menjawab D ya, proyek percontohan itu merupakan langkah yang baik. Namun baru bisa dilakukan setelah prosedur yang akan diuji coba sudah dikaji pada tahap awal ya. Maka jawaban yang lebih tepat itu teman-teman yang A. Oke, kita kelarkan teman-teman ya. Soal ini kita kelarkan ya 15 soal FRP 3K Penata ya. Ini sudah soal yang ke-56 ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya, silakan di-follow akun kita agar tidak ketinggalan live dari kita setiap harinya ya. Dan bagi teman-teman yang butuh referensi belajar, materi dan ratusan soal ya teman-teman ya, baik itu mahasiswa dan juga teknis, langsung saja ke link yang ada di bio profil. Dari jam berapa mulainya kakak ya? Jadi saya itu tidak menentu teman-teman, live-nya kadang-kadang sore, kadang-kadang malam ya. Kalau libur biasanya subuh ya. Jadi jadwal-jadwal live saya itu akan saya share di grup eksklusif ya teman-teman ya. Di grup Wawa saya ya, bagi teman-teman yang sudah order ebook ya, nah, itu akan mendapatkan grup Wawa. Jadi di sini teman-teman ya, jadwalnya sudah saya share di grup saya ya, P3K Kemenham ya. Saya bersama rekan-rekan saya. Ya, silakan teman-teman ya, ini rekan-rekan saya ya, silakan di-follow ya. Ada saya sendiri ya, yaitu Desa Jedelin akan membahas soal-soal mansoswa dan soal-soal teknis. Lalu rekan saya Miss Day @Deli Hardianti akan membahas soal mansoswa dan juga teknis. Dan Pak Ade Yusmar yaitu akunnya @adeyusmar13 juga akan membahas soal-soal khusus TIU ya. Karena memang soal P3K teknis ini teman-teman akan ada beberapa soal 15 sampai 20 soal TIU teman-teman ya. Insyaallah nanti teman-teman diusahakan oleh Pak Ade akan live ya. Nanti malam jam 7 ataupun setengah 8 ya. Nanti dikabari ya teman-teman ya, lihat story saya ya. Lihat story saya, akan saya update jadwal live-nya teman-teman ya. Nah, silakan di-follow ya teman-teman ya, di screenshot 5 4 3 2 1. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Soal apa? Nah, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Setelah hasil kajian menunjukkan bahwa penumpukan berkas fisik menjadi penghambat utama
Anda diminta menyusun rencana layanan operasional yang baru. Unsur utama yang harus ada dalam dokumen perencanaan tersebut adalah, ya, di sini kita lihat teman-teman, daftar nama seluruh pegawai di instansi, ya, perencanaan teman-teman, ya. B, laporan keuangan tahunan perusahaan, ya. Kalau ini evaluasi teman-teman, ya, bagian evaluasi, ya. Yang B ini kita eliminasi. Yang C, penjadwalan, alokasi sumber daya, dan target capaian layanan, ya. Ini bagus sekali teman-teman, ya. Ada penjadwalan, ada alokasi sumber daya, dan ada juga target capaian layanan kita, ya. Lalu ada D, riwayat hidup pimpinan unit kerja, ya. Ini tidak termasuk, ya. Atau yang E, kritik dan saran dari media sosial tahun lalu, ya. Kita lihat jawabannya teman-teman, ya. 3, 2, 1. Teman-teman, ya. Yang jawabannya C, ya teman-teman, ya. Selamat, ya, kepada teman-teman yang memilih C, ya, penjadwalan alokasi sumber daya dan target capaian layanan teman-teman, ya. Bisa dilihat di sini teman-teman, ya. Kenapa yang C itu merupakan komponen utama dalam perencanaan operasional? Yang pertama, penjadwalan, ya. Untuk mengatasi penumpukan berkas diperlukan lini masa yang jelas, ya. Kapan proses digitalisasi dimulai, kapan pemilihan berkas dilakukan, ya, bagaimana alur kerja harian agar berkas baru tidak kembali menumpuk, ya. Yang kedua, alokasi sumber daya. Ini mencakup SDM yang bertugas mengelola berkas, ketersediaan perangkat, ya, serta anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan sistem tersebut. Dan yang ketiga itu target capaian layanan, ya. Rencana harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Contohnya di sini teman-teman, ya, penurunan jumlah berkas fisik sebesar 80% dalam 3 bulan atau waktu pencarian dokumen maksimal 2 menit melalui sistem digital. Oke teman-teman, ya, kita kelarkan soal FR ini teman-teman, ya. Sebelum maghrib ini teman-teman, ya, waktu Indonesia Barat, ya. K3K ini tesnya apa saja kakak? Buka les nggak? Mau join grup, ya? Jadi kita ini nggak ada zoomnya teman-teman, ya. Kita ini live setiap hari, ya. Nah, jadi jadwal live akan saya share di link grup saya, ya, di grup WA teman-teman, Wawa. Ini tesnya teman-teman, ya. Silakan di SS, ya. Soal-soalnya ini saja, ada soal teknis. Ya, 90 ini sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar, ya. Nanti akan ada soal 15 sampai 20 soal TIU, ya. Lalu ada manajerial 25, sosial kultural 20, wawancara 10, ya. Bagi teman-teman yang mau bahan-bahan kita ini, ya, langsung saja ke bio profil, ya. Nah, bio profilnya mana kakak, ya? Nah, teman-teman pergi ke bio profil saya, ambil sini, ya. Ambil linked Adesa berbagi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini, ya. Nah, nanti teman-teman ambil sini, ya. Nah, nanti teman-teman ambil yang penata layanan operasional, ya. Ya, teman-teman, ya. Nanti link drive-nya ini teman-teman, ya. Ada grup eksklusif, ya. Ada trik cepat, ya, dari mahasiswa, ya. Di sini trik rahasia menjawab soal PPK, ya. Lalu trik cepat manajerial, sosial kultural, dan wawancara, ya. Lalu materi mahasiswa, ya, materi manajerial ada integritas, kerjasama, komunikasi, mengelola perubahan, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengambilan keputusan, pengembangan diri, dan orang lain mengelola perubahan, ya. Sosial kultural dan juga wawancara, ya. Nah, ini adalah soal FR mahasiswa, ya. Ini soal FR berdasarkan periode PPPK sebelumnya, ya, baik itu periode tahun 2024 sampai tahun 2025. Ya teman-teman, ya, baru nanti sesuai misalnya kalau perencana berarti ada e-book perencana dan beberapa soal latihan perencana teman-teman, ya. Nah, seperti ini contoh-contohnya, ini yang perencana tadi teman-teman, ya, ini soal-soal perencana, ya, ini soal-soal analis, ya. Yang teman-teman yang pengelola juga sudah ada soalnya, ya. Yang pengelola kita spill dulu, ya, sebentar. Kalau yang pengelola yang di sini, ya, soal FR-nya juga ada, sudah ada, ya teman, ya. Ini masih part, ini soal FR pengelola, ya. Ini soal mana yang soal FR pengelola yang ini teman-teman. Nah, kita perlihatkan contohnya teman-teman, ya.
Dan akan saya update ya soal FR Pengelola part yang keempat ya teman-teman ya. Itu sudah selesai oleh tim saya ya. Nanti kita update di link drive ya. Nanti kita update di link drive seperti ini. Astagfirullah. Yang tes tambahan belum ada teman-teman ya. Nah nanti kita tambahkan ya teman-teman ya. Ini yang mansoswa dan juga teknis. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Takutnya azan ya. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Yusuf. Yusuf. Mana dia film tadi? Dalam melakukan kajian awal terhadap penurunan standar layanan operasional, Anda menemukan adanya tumpang tindih regulasi internal yang membingungkan staf pelaksana. Tindakan analitis pertama yang paling tepat adalah, ya ternyata teman-teman di sini menjawab C ya. A. Menginstruksikan staf untuk mengabaikan regulasi yang dianggap menghambat layanan, ya, mengabaikan teman-teman ya. Ini langsung kita eliminasi. Yang B. Meminta pendapat pimpinan mengenai regulasi mana yang harus diprioritaskan. Yang C. Melakukan pemetaan atau mapping kaitan antar regulasi untuk mengidentifikasi poin kontradiksi. Yang D. Menyusun draft regulasi baru yang lebih sederhana untuk menggantikan regulasi lama. Atau yang E, mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh staf pelaksana untuk menentukan standar layanan baru secara mandiri ya. Kita buka jawabannya teman-teman. 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab C. Oke teman-teman, dalam manajemen operasional dan kebijakan, ketika terjadi penurunan standar layanan yang disebabkan oleh faktor regulasi, langkah pertama yang harus diambil adalah analisis akar masalah teman-teman ya. Maka melakukan pemetaan ya adalah langkah teknis analitis untuk membedah di mana letak tumpang tindih, kekosongan atau kontradiksi antar aturan. Tanpa pemetaan yang jelas, tindakan lain ya seperti membuat aturan baru hanya akan menambah tumpukan regulasi yang sudah ada. Dengan mapping, Anda memiliki basis data yang kuat dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dah nyempot. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya soal selanjutnya. Ya. 35 detik dari sekarang. Saat menyusun rencana layanan operasional tahun depan, terdapat ketidakpastian mengenai ketersediaan anggaran. Strategi perencanaan yang paling menunjukkan kompetensi manajerial tinggi adalah, rata-rata teman-teman di sini menjawab A. A. Menyusun beberapa skenario rencana yang berdasarkan skala prioritas layanan. B. Menyusun rencana berdasarkan pagu anggaran tahun sebelumnya dengan kenaikan 10%. Ya, udah pergi. Yang C, menunggu kepastian anggaran turun baru menyusun rencana detail agar akurat.
Yang D, mengurangi target layanan secara drastis untuk mengantisipasi kekurangan anggaran. Atau yang E, menyusun rencana tunggal yang paling ideal dan mengajukan revisi anggaran secara terus-menerus sepanjang tahun berjalan. Ya, nah rata-rata teman-teman di sini menjawab A. Kita lihat jawabannya. 3, 2, 1. Betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah A. Ya teman-teman ya, jadi A ini merupakan poin yang tinggi ya teman-teman ya. Jadi menyusun beberapa skenario rencana ya, berdasarkan prioritas, yaitu menunjukkan kemampuan ya, strategi ya teman-teman ya, seorang manajer yang kompeten tidak terpaku pada satu keadaan saja ya. Jadi dengan adanya plan teman-teman ya, akan tetap bisa ya seorang penata layanan operasional tetap bisa berjalan tanpa hambatan, berarti saat anggaran akhir diputuskan ya. Soal yang terakhir. 35 detik dari sekarang. Masjid, Nak. Oke teman-teman, dalam tahap evaluasi, data menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat meningkat. Namun, biaya operasional membengkak 20% di atas anggaran. Kesimpulan evaluasi yang paling tepat adalah A. Layanan gagal karena tidak mampu melakukan penghematan anggaran yang telah ditetapkan. B. Layanan dianggap sukses karena parameter utama yaitu kepuasan masyarakat tercapai. C. Memotong anggaran tahun depan untuk mengompensasi pembengkakan biaya tahun ini. D. Perlu dilakukan audit kinerja untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya terhadap capaian layanan. Atau E. Program tetap dilanjutkan tanpa perubahan karena peningkatan kepuasan masyarakat adalah prioritas tertinggi ya. Jadi kalau ada kata-kata tanpa itu teman-teman ya, mengabaikan tanpa ya, itu kita eliminasi teman-teman ya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Jawabannya adalah Selamat kepada teman-teman yang menjawab D. Ya. Dalam manajemen kinerja dan evaluasi program terdapat dua aspek yang utama yang harus dinilai ya teman-teman ya, yaitu ada efektivitas sejauh mana target ya atau dampak tercapai, lalu ada efisiensi ya sejauh mana sumber daya digunakan secara hemat teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita analisis dulu kondisi teman-teman ya. Data menunjukkan sisi positif pada output teman-teman, kepuasan masyarakat naik ya. Tetapi ada masalah ya. Apa masalahnya teman-teman? Ya, biaya membengkak sampai 20%. Kesimpulan evaluasi ini ya teman-teman ya, tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja ya. Jika teman-teman memilih B, berarti teman-teman mengabaikan pemborosan ya. Jika teman-teman memilih A, berarti teman-teman mengabaikan keberhasilan layanan. Audit kinerja adalah langkah paling objektif untuk mencari tahu apakah pembengkakan biaya tersebut sepadan dengan kualitas yang dihasilkan ya, atau justru terjadi inefisiensi ya, atau kebocoran teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memilih A dengan B itu terlalu ekstrim ya, dan hanya berfokus pada satu variabel saja. Kalau yang C itu hanya bersifat reaktif teman-teman ya, berisiko merusak kualitas layanan di masa depan. Kalau yang E teman-teman mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan.
Alhamdulillah teman-teman, sudah kita bahas ya 15 soal FRP 3K penata layanan operasional. Bagi teman-teman yang ketinggalan live kita ya sejak tadi ya, ini sudah saya rekam ya. Nanti kita share ya teman ya. Rekamannya ya saya usahakan malam ini saya upload teman-teman ya di YT saya teman-teman ya. Nah, di YT saya yaitu Adesa Channel. Silakan teman-teman nanti ya di-subscribe juga ya. Ini sudah ada beberapa video teman-teman ya. Sudah banyak ya dari P3K 2024-2025 ini sudah banyak ya. Tapi ini yang terbaru sudah ada juga saya upload ya, baik itu mahasiswa dan juga soal penata ya. Nah, ini yang penata part 1 ya. Ini penata soal FR penata part 1, part 2, part 3 dan ini yang part keempatnya ya. Ini yang part yang keempat teman-teman ya. Nah, nanti insya Allah kita upload langsung teman-teman ya setelah maghrib ya teman ya. Dan teman-teman jangan lupa teman-teman ya malam ini ya bagi teman-teman yang penata ya. Malam ini diusahakan oleh rekan kita ya Pak Ade Usmar ya. Nah, silakan teman-teman follow juga rekan-rekan saya ini ya. Saya sendiri ya Bu Desa ya, Miss Den nanti juga akan membahas teknis dan mahasiswa dan Pak Ade Usmar ya @adesmar 13 ya. Pak Ade nanti ya teman-teman ya jam 7 ataupun setengah 8 ya akan mulai membahas soal TIU teman-teman ya, tes intelijensi umum teman-teman ya. Nah, ini sudah saya share ya. Saya sudah share ya teman-teman ya. Ini pembahasan soal TIU kemarin ya sama Pak Ade ya. Ada bendera teman-teman ya. Ini ada hitung sederhana ya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti live kita ya, sudah 2 minggu yang lalu sudah mulai setiap harinya secara berganti-gantian dengan rekan-rekan saya ini ya. Nah, ini sudah saya upload ya. Sudah saya upload di drive kita ya. Nah, nanti teman-teman yang sudah order silakan dicek ya secara berkala teman-teman ya. Nah, ini kemarin ya, ini yang dibahas oleh Pak Ade ya. Nah, nanti akan ada juga soal-soal seperti ini ataupun soal-soal terbaru ya terkait soal-soal TIU teman-teman ya. Oke teman-teman, nah seperti itu ya. Mungkin sampai di situ saja teman-teman ya. Yang pengelola bersabar ya teman-teman, yang pengelola bersabar ya. Saya lagi mengedit juga ya soal-soal FR pengelola teman-teman ya. Nah, jadi bersabar teman-teman ya. Akan ada soal-soal file tambahan ya, akan saya update terus di link drive. Oke teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini saja dulu teman-teman live kita pada sore hari ini ya. Terima kasih atas attention-nya teman-teman ya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah follow, yang sudah share ya, yang sudah tap-tap layar. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya ya. Sehat-sehat teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa nanti di live dengan Pak Ade ya.